Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dibancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, radioku inspirasi spirit hati. Apa kabar sahabat radioku semuanya? Kami doakan kabar sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Program acara Pesantren Hatiku hadir kembali menemani ruang dengar sahabat radioku semuanya bersama narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Sudah hadir di studio radioku Cirebon ya. Dan sahabat radioku, kalau beberapa episode kemarin ya kita sudah menghatamkan kitab Aqidatul Awam, dan kali ini untuk referensi kajian kitab di Pesantren Hatiku edisi kali ini kita akan belajar yaitu kitab Syarah Arba'in An-Nawawi ya. Baik, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad yang sudah hadir di studio radioku Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Gimana kabar Alhamdulillah. Kang Farhan ini semuanya? Alhamdulillah, Farhan sekeluarga semuanya sehat. Dan kita doakan juga sahabat radioku semuanya sehat walafiat. Amin, insyaallah. Semoga sahabat radioku selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan Amin. umurnya, diberkahi dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mengikuti kajian-kajian atau selalu belajar di Baik. selalu menjadi pendengar setia radioku. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita akan belajar kembali ya. Kalau kita kemarin sudah menghatamkan kitab Aqidatul Awam, kali ini kitab yang akan kita bahas yaitu kitab Syarah Aqidatul Awam. Silakan Ustadz untuk memberikan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa taba'a bihudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana idza syi'ta anta ja'alal hazana sahla ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahu alaihi wa fiqna lil khairi wa a'inna alaihi. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang senantiasa kita muliakan dan kita cintai semuanya guru mulia kita Buya Yahya dan segenap keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Amin. Serta Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat beliau, dilancarkan dakwah-dakwah beliau dan diperbanyak orang-orang seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian yang kami hormati pula segenap kru radioku dimanapun Anda berada dan juga pendengar setia radioku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah, berkah, halal, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak atau memberikan kecintaan, rasa cinta dalam hati kita untuk mencintai majelis-majelis ilmu atau untuk hadir ngaji bersama guru-guru kita semuanya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan inayah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi orang-orang pilihan Allah, yaitu dengan tadi menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau minggu-minggu kemarin, pekan-pekan kemarin kita sudah menghatamkan kajian Aqidatul Awam, Syarah Aqidatul Awam. Alhamdulillah, dan apa yang kita
fahami daripada keyakinan kepada Allah, dari yang wajib, yang mustahil, yang boleh, yang jaiz, dan juga hak kepada baginda Nabi Muhammad, pada para nabi juga, pada para malaikat, sampai kepada bab-bab sam'iyat, dan juga ada sirah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW dalamnya. Kita berpindah daripada kajian kita kemarin pembahasan akidah, sekarang pembahasan syarah hadis Arba'in. Nah, kitab Arba'in Nawawi, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Nah, di dalam ilmu hadis. Nah, kemarin akidah ilmu yang paling agung. Sekarang juga ilmu yang paling agung juga. Terus ilmu apa yang agung? Apa ilmu yang paling agung yang harus kita pelajari itu? Ada yang bilang usuluddin, sesuatu yang membahas tentang akidah. Nah, itu adalah ilmu yang paling agung. Ada yang bilang ilmu fikih adalah ilmu yang paling agung. Ada yang bilang tafsir, ada yang bilang hadis. Semuanya ilmu itu menjadi agung karena ya cara pandang yang berbeda-beda. Semua ilmu agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang ilmu akidah dan fikih ada termasuk ilmu-ilmu yang paling agungnya ilmu. Maka dari itu ilmu hadis juga, syarah hadis juga termasuk ilmu yang paling agung. Imam Syafi'i pernah menyampaikan, katanya kullul ulumi siwal qur'ani mushghilatun illal haditha wa ilmul fiqhi fid dini wa ilmal fiqhi fid dini. Al-ilmu ma fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatini, katanya. Kullul ulumi siwal qur'ani, setiap ilmu selain kajian tentang Al-Qur'an itu musghilatun, sesuatu yang menyibukkan diri kita untuk mendalami ilmu tersebut selain Al-Qur'an, kata Imam Syafi'i. Illal haditsa, kecuali ilmu hadis dikecualikan. Wa ilmul fiqhi illal hadits wa ilmal fiqhi fid dini, dan juga ilmu fikih di dalam memahami agama, halal haram, hukum-hukum, tata cara beribadah sehari-hari, sholat, puasa, zakat, itu ilmu-ilmu yang dikecualikan oleh Al-Imam Syafi'i. Katanya beliau melanjutkan, al-ilmu ma fihi qala haddatsana, ilmu yang di dalamnya itu terdapat perkataan haddatsana, kami dikabari, kami diberi kabar oleh fulan dari fulan. Nah, itu hanya ada di ilmu hadis, itu riwayatul hadis. Wa ma siwa dzaka, dan selain yang disebutkan tadi, waswasu syayatini, hanya tempat untuk syaitan menyebarkan waswasnya kepada umat manusia. Nah, maknanya apakah beliau juga mencaci ilmu-ilmu yang lain? Tidak, maksudnya adalah untuk yang beliau katakan adalah ilmu yang di situ mengajarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu akidah, tentang Al-Qur'an tadi kan, tafsir Al-Qur'an, terus juga hadis, tafsir hadis, kemudian fikih. Itu ada ilmu-ilmu yang disebutkan tadi adalah ilmu-ilmu yang paling agung yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, untuk selain ilmu-ilmu tersebut, itu ada potensi-potensi untuk syaitan menaruh kewaswasannya di dalam ilmu-ilmu itu, tapi tidak mencela ilmu-ilmu yang lain, karena hakikatnya ilmu nahwu juga kita butuhkan untuk memahami kajian tafsir. Kita dari mana tahu ilmu misalkan memahami tafsir Al-Quran, tafsir hadis, ya dari ilmu nahwu dulu, ilmu bahasa Arab, ilmu sorofnya, ilmu-ilmu yang lainnya juga. Maka katanya para ulama, lil wasaili hukmul maqasid. Nah, sesuatu yang jadi perantara untuk kita sampai kepada maksud kita, itu hukum perantara itu juga seperti hukumnya maksudnya itu. Kalau maksudnya adalah kemuliaan, maka wasilah-wasilah yang sepele-sepele tadi, ilmu-ilmu yang bukan termasuk ilmu-ilmu yang penting menurut Imam Syafi'i juga menjadi mulia, menjadi penting juga karena sebagai wasilah untuk kita sampai kepada ilmu tersebut. Nah, itu adalah ilmu
macam-macam ilmu, kemuliaan ilmu. Semuanya ilmu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ya ilmu yang menyampaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pekan ini atau di kesempatan ini kita akan membahas tentang syarah kitab Hadis Arba'in Nawawi yang mungkin juga para pendengar radioku juga mungkin sudah sering mendengar dari kajian-kajian ustadz lain, bahkan kajian guru kita sebelum kajian kitab Targhib wa Tarhib di hari Ahad sebelumnya juga mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kita hanya mengulas dan mengulang apa yang disampaikan guru-guru mulia kita, insyaallah. Nah, maka kitab Arba'in Nawawi, apa sih alasan Al-Imam Nawawi? Pertama, Imam Nawawi ini siapa? Imam Nawawi tadi, Nawawi adalah Muhyiddin julukannya. Orang yang menghidupkan agama. Muhyi, orang yang hidup tadi, yang menghidupkan din agama. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Kenapa Imam Nawawi dijuluki Muhyiddin? Karena beliau menghidupkan agama Allah dengan menjelaskan syariat-syariat, menjelaskan sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW dan mengajari umat-umat seakan syariat itu tidak terputus dari masa ke masa, termasuk beliau juga termasuk orang-orang yang menghidupkannya itu dengan majelis, dengan mengajari para santri, dengan karangan-karangan kitabnya yang penuh berkah. Syarafuddin An-Nawawi, Yahya, namanya Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Imam Nawawi ini, Nawawi itu nisbat di kota Nawa, di desa Nawa, kampung Nawa. Nawa itu sebuah kampung yang terletak di bagian daripada Damaskus di Syam. Di Syam, ada yang bilang ya dekat-dekat, mungkin dekat-dekat Palestina, dekat-dekat Syria sekarang. Tapi untuk sekarang letaknya itu di Syria. Kota Nawa itu kampung kecil di Syam. Syam itu sekarang ada 4 negaranya kan. Palestina, Lebanon, Syria sama Jordania. Jadi 4 sekarang. Syam dipecah jadi 4 negara itu sekarang. Nah, beliau ini dari kota Nawa yang di kampung bagian Damaskus, ibu kota Syria. Terlahir di situ, dilahirkan di kalangan orang-orang yang soleh, dan juga belajar dengan ayahnya langsung sampai umur beliau mungkin 18 tahun. Akhirnya beliau melakukan rihlah, ya tidak jauh-jauh lah, masih di daerah Damaskus, daerah ibu kota Syria tersebut, ngaji bersama guru-guru beliau. Katanya di satu riwayat, semangatnya Imam Nawawi ini pas kecil itu dilihat oleh guru-gurunya. Yang lain itu bermain, Imam Nawawi diajak, digeret-geret istilahnya. Ayo suruh ikut main sama teman-temannya, tapi Imam Nawawi menolak, lebih ingin membaca, lebih ingin mengaji. Nah, gurunya itu dari kecil sudah melihat, wah ini calon-calon jadi orang besar ini. Disuruh main malah dia itu pengennya itu ngaji. Nah, seperti itu. Pengennya itu belajar membaca. Beda dari anak-anak yang lainnya. Akhirnya ya sampai umur 18 sampai beliau belajar di tangan guru-guru yang alim-alim. Setiap ilmu juga beliau pelajari sampai dikatakan sehari itu Al-Imam Nawawi itu tidak kurang dari 12 pelajaran yang beliau kaji. Ngajinya itu ya mungkin satu pelajaran ya tadi ada 12 macam ilmu setiap harinya yang beliau kaji. Akhirnya ya sampai umur beliau adalah umur yang masih muda tapi sudah wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai 25 apa 35 itu. Imam Nawawi belum menikah tapi sudah meninggal, 35 kalau tidak salah. Nah, beliau sudah meninggal tapi karangannya itu melebihi, katanya para ulama, melebihi daripada ilmu yang beliau peroleh. Nah, kitab yang beliau tulis, saking alimnya
Imam Nawawi ini. Imam Nawawi juga salah satu imam yang diperebutkan semua golongan. Maksudnya pendapat Imam Nawawi ini diterima oleh banyak golongan, bukan cuma ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena saking alimnya Imam Nawawi. Tapi katanya beliau adalah Asy'ari, beliau adalah termasuk imam-imam kita, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tapi saking alimnya pendapat beliau diterima oleh banyak kalangan. Dan beliau juga mempunyai banyak karangan, bukan cuma di hadis Arba'in Nawawi ini. Beliau ada di ilmu hadis, ngarang kitab Arba'in Nawawi, terus ngarang kitab apa lagi? Ngarang kitab Syarah Sahih Muslim. Terus apa lagi? Terus ada juga kitab hadis. Terus juga Al-Adhkar yang pernah dikaji sama guru mulia kita juga. Ada Riyadus Shalihin juga sudah kita hatamkan bersama guru mulia kita di Majelis Ahad. Kalau Al-Adhkar juga pernah. Nah, itu karangan beliau. Ada di fikih beliau juga ngarang Minhaj, kitab Minhaj, terus Raudhah, terus apalagi banyak karangan-karangan beliau itu di fikih. Makanya ulama berbeda pendapat tentang Al-Imam Nawawi ini. Ini Imam Nawawi ini biasanya satu ulama terkenal dengan pakar tertentu, Kang Farhan ya. Ini pakar hadis. Pakar hadis, ini pakar fikih, ini pakar akidah, ini pakar bahasa, ini pakar ini. Imam Nawawi seakan semuanya rebutan ahli. Semua para ulama enggak, Imam Nawawi itu muhaddits. Karena Riyadus Shalihinnya, karena Arba'in Nawawiyahnya, karena Syarah Sahih Muslimnya. Ada yang bilang enggak ahli fikih. Karena apa? Minhajnya, Raudhahnya, terus banyak juga di fikih. Ada juga di kitab Lughah, nama kitabnya Tahzibul Asma wal Lughat, tentang gramatika bahasa Arab dan banyak. Nah, makanya semua mengklaim Imam Nawawi adalah imamnya di bidang salah satu fan ilmu tertentu. Ini Imam Nawawi yang bukan Al-Bantani ya, berarti Imam Nawawi bukan. Oh iya. Ini Imam Nawawi yang tadi dari Nawawi karena dari Nawa kota kecil di Damaskus, Suriah. Damaskus ibu kotanya Suriah tadi. Nah, adapun yang alim dari Imam Nawawi Al-Bantani itu memang namanya Nawawi kan. Nah, beliau asal Banten tapi juga menjadi salah satu ulama dunia juga, alhamdulillah tuh. Ada kajian tafsirnya di kitab tafsir namanya Murrah Labid. Iya. Marokil Ubudiyah ya. Terus Nurul Zolam Syarah Aqidatul Awam juga ada Imam Syekh Nawawi Jawi Al-Bantani. Nah, itu sama-sama namanya sama-sama alim. Kalau yang Banten memang namanya Nawawi ya. Kalau yang tadi kalau penyiar kita siapa nih? Kang Farhan Nawawi, masyaallah. Nah, itu Kang Farhan Nawawi ahli pakar bidang penyiaran. Amin. Nah, ini Imam Nawawi imam yang sangat diberkahi, imam yang sangat dicintai, termasuk imam-imam orang-orang soleh, orang-orang zuhud, orang-orang ini semuanya menganggap Imam Nawawi adalah imamnya. Ini saking berkahnya beliau. Hidupnya beliau berkah di jalan ilmu, di jalan mengajar, di jalan mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas kitab Arba'in Nawawi, Syarah Arba'in Nawawi di muqaddimah beliau. Kenapa Al-Imam An-Nawawi ngarang kitab Arba'in Nawawi ini? Apa motivasi Imam Nawawi untuk sampai beliau ini ngarang kitab Arba'in An-Nawawiyah? Nanti akan kita bahas mungkin setelah jeda dulu, Kang Farhan. Baik, siap. Nampaknya pengen ngopi dulu tadi ya.
Baik, sahabat radio dimanapun Anda berada, kita akan break terlebih dahulu ya. Kita akan mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Kita akan kembali di segmentasi berikutnya. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Masih bersama kami di program acara Pesantren Hatiku, menemani ruang dengar sahabat radioku semuanya hingga kelar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat radioku semuanya di program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner Radioku Network yang sudah merilai program acara Pesantren Hatiku ya. Diucapkan terima kasih Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, kemudian Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kaltim, Radioku 106,3 KCG Martapura, dan Radioku 93,6 Aceh Besar ya. Terima kasih sudah merilai program acara Pesantren Hatiku. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan kembali menyimak ya penjelasan dari narasumber kita Al-Ustaz Haidar Humam Ahmad tentang kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, tadi sudah disebut biografi singkat tentang Imam Nawawi, bagaimana kelahiran, perjalanan beliau menuntut ilmu, bagaimana kesungguhan beliau juga dalam menuntut ilmu, ijtihadnya, terus riyadhahnya, kalau bahasa kitanya riyadhah atau riyadhah itu tirakatnya tirakat di dalam beliau itu benar-benar bersungguh-sungguh, fokus kepada belajar, tidak ikut bermain dengan teman-temannya. Nah itu tadi kesungguhan-kesungguhan yang patutnya bagi seluruh pelajar atau siapapun dari kita mencontoh beliau-beliau. Karena ya tadi sampai menjadikan beliau ini orang-orang yang sukses dan orang-orang yang dikenal para ulama, sampai menjadi rebutan para ulama-ulama juga, pendapatnya diterima. Nah ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena kesungguhan daripada Al-Imam Nawawi. Tadi sudah disampaikan juga kelahirannya di mana, sampai beliau karangan-karangan kitab dan ilmu apa saja yang beliau tekuni. Nah sekarang kita masuk ke muqaddimah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawi. Beliau pertama-tama ya tadi seperti halnya para musannif lainnya ya, berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada perkataan beliau, amma ba'du. Katanya, faqad ruwina an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abi Darda'i wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajmain. Pertama, Imam Nawawi memulai dengan muqaddimah beliau, belum masuk ke hadis Arba'in An-Nawawiyah, tapi masih muqaddimah dari beliau, meriwayatkan daripada Al-Imam Ali, hadisnya diriwayatkan, ujungnya itu Imam Ali. Ada yang bilang Abdullah ibn Mas'ud, ada juga riwayat dari Mu'adz ibn Jabal juga, ada juga riwayat dari Abi Darda, riwayat dari Ibni Umar, riwayat dari Ibni Abbas, dari Sayyidina Anas ibn Malik juga, wa Abi Hurairah, juga Abu Hurairah, Abi Sa'id al-Khudri. Yang riwayat itu disampaikan banyak jalan, banyak sanad, banyak jalur-jalur riwayatnya itu sangat banyak, yang ujungnya ke sahabat-sahabat itu semuanya. Mutanawwi'at, bermacam-macam jalannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Hadisnya berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan, barang siapa yang menghafal daripada umatku sebanyak 40 hadis min amri diniha. 40 hadis ini dari perkara agamanya. Katanya, ba'athahullahu yaumal qiyamati, Allah akan membangkitkannya, Allah akan mengumpulkan orang tersebut yang hafal 40 hadis daripada perkara agamanya itu pada hari kiamat fi zumratil fuqaha, di dalam barisan orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang faqih, wal ulama, dan juga orang-orang alim, para ulama. Nah, hanya disuruh untuk menghafalkan 40 hadis dari perkara agamanya. Nah, ini diriwayatkan wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, bukan fi zumratil ulama, bukan fi zumratil fuqaha, tapi ba'athahullahu faqihan aliman. Dia akan diutus atau dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat menjadi orang yang faqih dan juga menjadi orang yang alim. Kalau yang konteks hadis yang pertama, kita dikumpulkan, kita tetap orang yang bukan alim, tapi dikumpulkannya bareng orang-orang yang alim, bareng orang-orang yang faqih. Nah, yang kalau hafal 40 hadis itu ya. Hadis, di konteks hadis yang pertama. Iya. Di riwayat kedua, kita dijadikan orang yang alim, dijadikan orang yang faqihnya. Bukan cuma dikumpulkan bareng mereka, enggak, tapi kita pun termasuk dijadikan oleh Allah orang yang alim, orang yang faqih. Nah, itu. Di riwayat Abi Darda juga, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Nanti kelak aku di hari kiamat menjadi memberikan syafaat kepada mereka dan juga yang bersaksi atas orang-orang yang menghafal 40 hadis tersebut. Nah, banyak. Dari riwayat Ibnu Mas'ud juga berkata, qila lahu, dikatakan kepada orang yang hafal 40 hadis tersebut, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuk ke pintu surga yang mana saja silakan. Terserah engkau ingin memilih pintu surga mana yang engkau nikmati atau engkau inginkan. Mau masuk pintu ini, pintu itu, pintu keberapa misalkan, dibebaskan. Nah, tapi Imam Nawawi juga menyebutkan nih di sini nih, wattafaqal huffadhu ala annahu haditsun dhaifun. Hadis yang tadi kita sampaikan, barang siapa yang hafal 40 hadis dari perkara agamanya adalah ittafaqal huffadz, orang-orang ahli hadis semuanya sepakat bahwasanya hadis ini dhaif. Ini Imam Nawawi sendiri yang mengatakan. Di antaranya Ibnul Mulkin juga dalam kitabnya menyatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Nah, meskipun tadi padahal ini riwayatnya dari Imam Ali, dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Mas'ud, dari Mu'adz, dari Anas, semua sahabat-sahabat besar ini. Tapi tetap saja namanya ilmu hadis ada cara tersendiri di dalam menentukan hadis ini sahih, kuat, hadis ini di bawahnya sahih, agak kuat lah. Ada ini hadis dhaif, lemah hadisnya. Ini hadis palsu. Nah, itu ada macam-macamnya, tingkatan-tingkatan hadis sendiri itu di ilmu dirayah, ilmu dirayatul hadis, ilmu hadis tapi yang khusus untuk membahas orangnya, membahas sanadnya, membahas mana yang sahih, mana yang cacat daripada hadis yang sampai kepada kita. Nah, terus kenapa masih dibawakan Imam Nawawi? Kalau tahu itu hadis sahih, kenapa masih dibawakan di sini? Nah, tapi kata Imam Nawawi, annahu hadisun dhaif, hadis dhaif, wa in kathurat turuquhu. Meskipun jalan hadisnya itu banyak dari orang-orang yang alim semuanya itu. Wa qad shannafal ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafati. Para ulama membahas atau mengarang karangan
Fi hadzal bab, di dalam bab ini, la yuhsa minal musannafat, tidak terbilang, tidak terhitung. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak. Imam Abdullah ibn Mubarak mengarang 40 hadis juga. Muhammad ibni Aslam At-Tusi, Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi juga mengumpulkan 40 hadis. Imam Nasai mengarang dan mengumpulkan 40 hadis. Al-Hakim, Imam Hakim, Daruqutni, Imam Daruqutni, Al-Asfahani, Abu Bakar Al-Asfahani, Abu Bakar Al-Ajurri, itu semua disebutkan oleh Imam Nawawi. Padahal Al-Baihaqi juga ngarang kitab Arba'in. Nah, padahal kan hadisnya Doif ya. doif. Kenapa para ulama malah ngarang 40 hadis di ini, 40 hadis di ini, 40 hadis di ini? Hadisnya aja masih diperselisihkan antara antum-antum sendiri. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi di sisi lain mereka juga ngarang Arba'in hadis fi hadza, Arba'in hadis di dalam ini, Arba'in hadis di ini. Sampai guru mulia kita juga pernah dulu tuh waktu kita masih ngaji bersama beliau, beliau ngarang Arba'in hadisan fid dakwah. Arba'in hadis di dalam dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ada kitabnya dulu dikumpulkan. Ada di guru mulia kita ngarang kitab Arba'in itu. Jadi itu fokus pembahasan tentang dakwah, Ya, Ustaz, ya. Hadis 40 hadis dipilih tentang dakwah. Yang kaitannya dengan dakwah. Yang kaitannya dengan Nah, dakwah. kalau sekarang yang Arba'in Nawawi nanti Ini bermacam-macam umum. ya, umum ya. Ini umum, tapi segala semua pondasi-pondasi agama. Oh. Nah, jadi hadis ini, hadis Arba'in sendiri, isi hadisnya bab lain. Isi hadisnya sahih-sahih semua banyaknya. Dan kuat-kuat dan hadis-hadis penting. Iya. Nah, tapi kalau ulama ada yang arba'ina hadisan fis salam. 40 hadis di dalam mengucap salam. 40 hadis di dalam zikir ba'da salat. 40 hadis di dalam ini. Ulama itu banyak. Sampai kata Imam Nawawi la yuhsa, enggak bisa dihitung lagi. Meskipun hadisnya sahih. Berarti katanya waqad istakhartullaha ta'ala jam'a arba'ina hadisan iqtidaan bihaula'il a'immah al-a'lam wal huffadhil Islam wa huffadhil Islam. Saya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala salat malam minta petunjuk Allah, pengen juga ngarang 40 hadis niru ulama-ulama yang sudah mendahului saya itu daripada hufadz daripada hafidz-hafidnya orang-orang yang pakar hadis juga. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal. Ini jawaban beliau. Ulama meskipun sepakat tadi itu adalah hadis dhaif, tapi mereka pun sepakat juga bahwasanya kita ini boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam fadailul a'mal, di dalam sesuatu yang memacu kita di dalam untuk beramal. Wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Tapi bukan cuma karena hadis man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, bukan cuma itu alasannya. Karena boleh fadail amal aja, bukan, tapi karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, untuk sampaikanlah kata Rasulullah asyahid yang mengetahui atau yang menyaksikan minkum kepada dari kalian semuanya al-ghaib, orang-orang yang tidak tahu atau tidak hadir. Nah, sampaikan yang tahu, menyampaikan kepada yang tidak tahu. Dan juga firman hadis sabda Nabi Muhammad SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahaya kepada orang-orang, memberikan cahaya, membersihkan orang-orang yang sami'a maqalati, mendengar perkataanku yaitu hadisku, fawa'aha, dia memahaminya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikan, dia menghafalnya kemudian menyampaikan kepada seperti apa yang dia dengar. Nah, dari inilah yang mendorong Imam Nawawi untuk ngarang tadi kajian hadis atau ngarang kitab hadis 40 hadis. Nah, maka kita boleh kalau misalkan ini hadisnya dhaif, gimana beramal kepada hadis dhaif? Boleh mengamalkan hadis dhaif
dengan beberapa syarat. Di antaranya satu, dhaifnya itu tidak syadidud dha'f, tidak benar-benar dhaif sekali, tidak lemah banget. Nah ini dhaif, tapi lihat periwayatnya kepada imam-imam yang besar dan bukan cuma satu jalan, bukan cuma satu sanad, tapi ada jalannya, sanadnya Imam Ali, ada sanadnya Ibnu Mas'ud, sanadnya Mu'ad, sanadnya Anas ibn Malik, sahabat-sahabat besar, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ujungnya banyak sanadnya, itu bisa menguatkan hadis dhaif. Nanti ada itu ilmu di mustalah hadis sendiri. Nah, maka hadis dhaif tadi bisa diamalkan dan boleh diamalkan. Yang pertama, tidak parah, kedhaifannya itu tidak parah. Yang kedua, diamalkan di bab fadhailul a'mal aja, sama di bab manaqib. Di bab fadhailul a'mal, fadilah untuk memacu orang awam agar dia ini beramal, dan juga atau menyebutkan satu manaqib tertentu tentang keutamaan Imam Ali, tentang keutamaan Sayyidah Aisyah, tentang keutamaan Abi Hurairah misalkan, sejarah beliau seperti apa. Di antara yang diriwayatkan adalah hadis-hadis dhaif, tapi diterima karena apa? Karena tadi diperuntukkan untuk manaqib, langsung diterima di fadhailul a'mal dan di manaqib. Yang ketiga, ketika itu berbicara tentang amal, satu amalan boleh diamalkan ketika hadis dhaif ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih atau berada ya untuk penguat ayat firman Allah atau hadis-hadis yang sahihnya. Maka hadis dhaif ini hanya tambahan, karena dalil yang paling kuatnya sudah mengikatnya itu. Maka imam-imam para ulama bilang, katanya wajaza bid-dhaifi lil fadaili bi syartin diraji tahti syamili. Boleh kita mengamalkan hadis dhaif dengan syarat indirajuhu tahta syamil, bi syartin dirajihi tahta syamili, jika dia ini berada di bawah dalil yang sangat kuat. Nah itu boleh. Katanya Imam Nawawi, "Tsumma minal ulama'i man jama'a al-arba'ina fi usuliddin." Ada di antara ulama yang mengumpulkan 40 hadis juga, tapi tentang usuluddin, tentang hadis-hadis berkenaan dengan akidah. Nah ini hadis sahih dan mutawatir ini. Ada ba'duhum fil furu', sebagian dari mereka adalah di perkara-perkara yang furu', di fikih-fikih, di yang bukan pondasi dalam Islam juga ada. Ya tadi salam, dakwah, terus zikir. Nah, zikir setelah sholat misalkan. Nah itu namanya furu', bukan yang asli, bukan yang usul yang harus tentang akidah tadi, keyakinan. Sebagian di dalam bab jihad, arba'ina hadisan fil jihad, ada juga yang mengarang. Fi zuhud juga, dalam bab zuhud, bab tasawuf juga ada. Di adab-adab juga ada, kata beliau. Semuanya ngarang. Nah, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahammi min hadza kullihi. Saya ingin untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari ini semua. Wa hiya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalik. Yaitu kitab hadis arba'in yang mengumpulkan untuk semuanya itu, tentang kaidah-kaidah di dalam agama. Kullu hadisin minha qaidatun azimatun minal qawaidid din. Dan hadis-hadis yang mencakup kaidah yang agung daripada kaidah agama yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh para ulama kita bi annaha madarul islami alaih, yang Islam itu berputar dengan hadis-hadis tersebut. Nah, beda yang beliau pengen Imam Nawawi ini ngarang satu kitab hadis, tapi berbeda dengan karangan ulama-ulama yang lainnya. Kalau yang ulama yang lainnya lebih umum. Kalau saya pengennya hadis yang terus menerus menjadi pondasi
pondasi umat Islam itu tadi, jadi kaidah-kaidah. Nah, di antaranya kemudian Imam Nawawi ini katanya beliau menyebutkan di antara 40 hadis yang saya sebutkan ini kebanyakan diriwayatkan oleh Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan saya pun menghapus sanad-sanadnya karena kepanjangan. Kalau kepanjangan nanti orang awam malah pusing duluan malah pusing duluan kena sanad. Makna hadis sendirinya enggak tersampaikan jadinya, enggak hafal juga. Nah, daripada ini kenapa liyashula hifdzuha wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah, agar mudah dihafal, mudah difahami dan manfaatnya lebih luas insyaallah katanya. Yaitu mukaddimah dari Imam Nawawi, tidak semuanya kita baca untuk ya secara singkat-singkat saja untuk mukaddimah pertemuan pertama kali ini mungkin. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Nanti kita akan lanjut di segmentasi berikutnya. Kami harap agar sahabat radio tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat radioku dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara nih Ustadz ya. Dan mungkin ini segmentasi yang terakhir Ustadz. Kita akan kembali mengkaji tentang syarah kitab Arba'in Nawawi. Silakan Ustadz. Syukron Kang Farhan atas waktunya. Alhamdulillah tadi sejarah Imam Nawawi, biografinya Imam Nawawi sudah kita dengar semuanya. Karangan-karangannya beliau juga, keutamaan-keutamaannya. Dan juga beliau juga tadi kita semua sudah mendengar mukaddimah langsung dari Imam Nawawi bahwasanya ada riwayat yang sangat-sangat banyak, dari jalan yang amat banyak, tapi riwayat tersebut dhaif, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafidha ala ummati arba'ina hadisan tadi, yang hafal dari umatku 40 hadis tadi. Kata beliau dhaif, tapi ulama, para pakar hadis, ulama-ulama yang menjadi rujukan hadis semuanya mempunyai karangan tentang 40 hadis di dalam ini, 40 hadis dalam ini, 40 hadis dalam ini. Termasuk beliau pun tidak ketinggalan untuk mengarang ilmu tersebut. Maknanya ya tadi kita boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syaratnya tadi ya, tidak terlalu dekat dengan maudhu, dengan dusta hadisnya itu, atau dhaifnya itu parah, tidak ada asli yang menguatkan hadis tersebut. Nah itu enggak boleh. Tapi selagi ada asli yang menguatkannya, terus tentang fadhailul a'mal, boleh di dalam bab-bab memicu umat, memicu kita semua agar semangat di dalam beramal, boleh. Nah, dan juga yang lainnya tadi. Kenapa beliau ngarang arba'in hadis tapi berbeda dengan cara pandang para ulama yang kebanyakan beliau ngarang tentang yang menjurus ke kaidah yang sering diulang-ulang oleh para ulama. Nah, insyaallah karena untuk masuk di pembahasan hadis yang pertama ini waktunya amat sangat singkat, kita ingin menegaskan sekali lagi kepada para pendengar radioku, pada kita semua secara umum, bahwasanya keutamaan ilmu hadis itu amat sangat banyak. Tadi Imam Syafi'i di awal tuh dengan bait-bait syair beliau di dalam Diwan Syafi'i sudah menegaskan setiap ilmu selain Quran itu menyibukkan kita dari Allah, kecuali hadis, kecuali fikih, kecuali ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang mulia tadi, ilmu yang diniatkan karena Allah, ilmu yang menjadi wasilah atau perantara untuk sampai kepada ilmu-ilmu tersebut, maka ilmu tersebut juga menjadi mulia, yang wasilah tadi. Maksudnya mulia, maka wasilahnya pun menjadi mulia. Termasuk keutamaan-keutamaan ilmu hadis. Kalau ilmu hadisnya, kalau hadisnya itu mulia, kan? Hadis adalah
wahyu dari baginda Nabi Muhammad, wahyu dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an lafzuhu wa ma'nahu min indillah bi wahyin jali. Katanya lafadznya, perbedaannya hadis dengan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an lafadznya dari Allah. Wahyunya dari Allah juga. Jadi Rasulullah menyampaikan sesuai wahyu. Makna dan lafadznya dari Allah langsung. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW itu lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah dengan lafadznya baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Meskipun ya ujung-ujungnya wa ma yantiqu anil hawa kan. Rasulullah tidak berucap karena hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Kecuali Rasulullah mengucapkan itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul nanya ke fulan, nanya ke siapa, menyampaikan ini, menyampaikan itu juga dari wahyu hakikatnya. Tapi berbeda di situ. Nah, juga berbeda dengan Al-Qur'an dan hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah disampaikan dengan lafaz dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis baginda Nabi adalah lafaz dan maknanya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini faham dan menguasai tentang ilmu hadis, maka dia pun menguasai tentang kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk. Nah, maka mulia juga orang yang ahli hadis ini. Terus juga tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an, Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar perkataanku, mendengar sabda-sabda baginda Nabi dan menyampaikannya sesuai apa yang dia dengar. Dari situ saja sudah doa dari baginda Nabi kepada orang-orang yang menyampaikan satu hadis dari baginda Nabi. Apalagi ini orang yang menekuni ilmu hadis, pakar hadis. Wah, pastinya sangat amat bercahaya wajah-wajah beliau. Katanya para ulama, saya tidak mendengar ahli hadis kecuali wajahnya itu bersinar. Itu karena seringnya dia menyampaikan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah sudah bersabda tadi, yang menyampaikan semoga Allah memberi kepadanya pancaran cahaya di wajah beliau, wajah orang yang menyampaikan tersebut. Terus juga Rasulullah SAW mensifati orang yang membawa hadis ini, meriwayatkan hadis ini sebagai orang-orang yang adil. Dalam satu hadis, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, yang membawa ilmu ini katanya daripada khalifah-khalifahnya, penerus-penerusnya adalah orang-orang yang adil. Maka ahli hadis disifati sebagai orang-orang yang adil, meskipun nanti ada bab sendiri membahas periwayat hadis masing-masing. Nah, itu. Terus juga orang yang menekuni ilmu hadis, otomatis dia ini adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena Rasul bersabda, aula bi yaumal qiyamah man aktsaru alayya salatan. Paling dekat atau paling utamanya orang di hadapanku nanti kelak di hari kiamat adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa orang yang paling banyak bersolawat? Ya, orang-orang yang selalu menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad. Dikit-dikit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersolawat. Orang yang mendengarnya bersolawat. Terus juga menyampaikan hadisnya. Jadi semakin sering dia menyampaikan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin sering dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu solawat saja sudah dilipat gandakan 10 solawat atau lebih dari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan keutamaan tentang ahli hadis satu saja, kecuali hanya mereka itu banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, la kafah. Dengan ini saja udah, nggak usah disebutin keutamaan yang lainnya.
mukanya bersinar lah, dekat terus orang yang adil, orang yang dekat baginda Nabi. Enggak, cukup dengan sholawatnya saja. La kafa, cukup sudah. Keutamaan ahli hadis dicukupkan hanya dengan mereka itu orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kita semua, ayo kita banyak mempelajari, kita memperdalam, kita mengkaji, memperdalam dalam ilmu agama, dan tidak lupa juga untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai masuk kepada pembahasan Syarah Arba'in An-Nawawiyah, karena untuk sekarang waktu sangat tidak cukup ya untuk membahas satu hadis. Semoga dari mukaddimah ini membangkitkan diri kita atau menggugah hati kita untuk banyak membaca hadis, mendalami ilmu agama, dan juga memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya ya, dan tidak terasa sahabat radioku kita sudah berada di penghujung acara. Kita tutup dengan doa keberkahan dulu Ustadz. Silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan beliau, orang yang mencintai beliau, orang yang mengetahui hak-hak dan keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu istiqomah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perilaku kita, keluarga kita dijaga oleh Allah. Amin. Dijadikan ibu, orang tua kita, anak-anak kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kelancaran rezeki, kelancaran urusan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiah, memberkahi dalam rumah kita, memberkahi dalam harta kita, memberkahi di dalam ilmu kita, memberkahi anak-anak kita, orang tua kita, diri kita, dan menjadikan kita keberkahan yang umum yang bermanfaat untuk orang lain. Ala hadhihi salihah wa ala manawa syekhuna Abu Nawal dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana Baik, sahabat radio dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara. Sampai di sini kita menemani ruang dengar sahabat radioku semuanya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua sahabat yang sudah stay di program acara Pesantren Hatiku, dan juga kepada media partner yang sudah merelay program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jazakumullah ahsanal jaza, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.